Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallahu, sedangkan Allah a'lamu, lebih mengetahui bi'a'daikum, terhadap musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi, dan cukuplah Allah waliyan, sebagai pelindung. Wa kafa billahi waliyan, huruf ba yang ada sebelum kalimat jalalah, sebelum lafaz jalalah, ini adalah zaidah yang berfungsi untuk takkid, untuk menguatkan. Wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap musuh-musuh kita, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung bagi kita dan juga penolong bagi kita semuanya. Karena itu ketika menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita tidak usah sedih, kita tidak usah takut ketika menghadapi mereka. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu, dari orang-orang yang hadu, orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima, mereka yuharrifunal kalima, mentahrif, yakni mengubah-ubah al-kalima, ini kalimat. Kalimah ini adalah bentuk jamak dari kata kalimat. An mawadhihi, dari tempatnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan sami'na wa asoyna. Sami'na, kami mendengar, wa asoyna, dan kami bermaksiat. Wasma ghaira musma'in, wasma, dan dengarkanlah. Ghaira musma'in, engkau tidaklah kami dengarkan. Perkataan wasma ghaira musma'in ini adalah uslub atau gaya bahasa ibham, artinya seseorang dia mendatangkan suatu ucapan yang mengandung dua makna yang saling bertentangan. Ada kalanya makna itu adalah bagus, ada kalanya maknanya adalah jelek. Ini wasma ghaira musma'in, dia mengatakan isma, dengarkanlah. Kemudian dia juga mengatakan ghaira musma'in, kami tidak akan mendengar. Atau dalam penjelasan yang lain dikatakan bahwa wasma ghaira musma'in adalah istami' minna mad'uwan alaika bi la sami'ta. Yani dengarkanlah dari kami, disertai dengan doa kejelekan atasmu, yaitu semoga engkau tidak bisa mendengar. Ini perkataan orang Yahudi, karena memang orang Yahudi biasanya memang suka seperti ini, menghina kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ra'ina, dan ra'ina, perhatikanlah kami. Namun orang Yahudi mengucapkan ra'ina, ini maksudnya adalah untuk mencela Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ra'ina adalah berasal dari kata ar-ru'unah, sangat bodoh. Mereka mencela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Layyan, membolak-balik ucapan bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka. Wa ta'nan fiddin, dan ta'nan mencela fiddin, dalam agama. Walau annahum qalu, dan kalau seandainya mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, wasma, dan dengarkanlah, wangzurna, dan perhatikanlah kami, lakana khairan lahum, lakana, sungguh hal itu adalah khairan lahum, lebih baik bagi mereka, wa akwama, dan lebih adil lagi, benar, walakin, dan tetapi, la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Laknat artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan mereka dari rahmatnya, bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Fala yu'minuna, maka tidaklah mereka beriman, illa qalila, kecuali sedikit. Illa qalila maksudnya adalah illa imanan qalila, kecuali dengan keimanan yang sedikit. Jadi mereka beriman, tetapi dengan keimanan yang sedikit, yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Ya ayyuhalladzina utul kitaba, wahai orang-orang yang diberi kitab. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang diberi alkitab, kitab. Aminu, berimanlah kalian semuanya. Bima nazzalnya, dengan apa yang kami turunkan. Musaddiqan, yang dalam keadaan membenarkan, lima ma'akum, terhadap apa yang bersama kalian. Min qabli, sebelum an natmisa wujuhan, sebelum kami natmisa, kami mengubah, wujuhan, beberapa wajah. Fanaruddaha, kemudian kami putar, kami putar ke belakang. Nuhawwilu wujuhahum qibala dhuhrihim, kami putar wajah-wajah mereka ke arah belakang. Ini ke arah mana? Ke arah tengkuk mereka, ya. Wajah kalau diputar ke belakang berarti ke tengkuk. Nah, ini adalah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Au nal'anahum, atau kami melaknat mereka, kama la'anna, sebagaimana kami melaknat ashabas sabt, ashabas sabti, orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam surah Al-Baqarah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan kaum Bani Israel mengail di lautan pada hari Sabtu, tetapi mereka melakukan hailah, melakukan tipu daya. Pada hari sebelumnya masang jaring. Nah, kemudian pada hari Sabtu mereka tidak jaring, tapi jaringnya sudah apa? Sudah ada. Kemudian ikannya tidak diambil pada hari Sabtu itu, tapi pada hari berikutnya. Ini adalah hilah, ya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala rubah mereka menjadi kera. Wa kana amrullahi, wa kana, dan adalah amrullahi, perkara Allah, maf'ula, mesti dilakukan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidaklah akan mengampuni, an yushraka bihi, bahwasanya dipersekutukan dengannya, wa yaghfiru, dan Allah SWT mengampuni, ma duna dzalika, apa yang lebih sedikit darinya. Duna dzalika, duna di sini maknanya akal, bukan maknanya adalah siwa, ya.
wa yaghfiru dan mengampuni maduna dzalika, apa yang lebih kecil, dzalika dari kesyirikan, bukan selain kesyirikan, dan mengampuni apa yang selain kesyirikan. Ini adalah memang ada sebagian mengatakan seperti itu, namun wallahu alam yang lebih tepat adalah duna di sini maknanya adalah akol, yang lebih sedikit daripada kesyirikan. Karena selain kesyirikan, di sana ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya adalah kekufuran yang besar. Nah, kekufuran yang besar, demikian juga kemunafikan yang besar. Ini tidaklah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan kufran akbar ataupun munafik dengan nifakon akbar. Adapun yang akal minasyirki, ini adalah tahta masyiatillah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni apa yang lebih kecil darinya, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad maka sungguh iftara, ia telah berbuat isman azima, dosa yang besar. Alam tara, tidakkah engkau mengetahui, ilal ladzina, kepada orang-orang yang yuzakkuna anfusahum. Yuzakkuna, mereka mentazkiyah. Mereka mentazkiyah. Apa mentazkiyah itu, ikhwah? Memuji, ya, menyucikan dirinya. Anfusahum, menyucikan diri mereka. Kami adalah orang yang bertakwa, kami adalah orang yang suci, kami adalah orang yang demikian-demikian, memuji dan menyanjung dirinya. Ya. Balillahu, namun Allah yuzakki, memberikan tazkiyah, ya, mayyasha, terhadap orang yang Allah kehendaki. Wala yudlamuna, dan tidaklah mereka dizalimi, fatila, walaupun hanya sebesar fatil. Apa itu fatil? Nah, ini saya bawakan contoh fatil. Antum tahu biji kurma, ya? Nah, ini biji kurma, ini kalau kita buka ini, nah, sini nah, ini ada kulit yang seperti ini. Ya, ada kulit ini namanya kulitnya ini. Yang di tengah ini namanya apa? Kitmir. Ini kitmir. Nah, adapun kemudian di sini ini ada lubang seperti ini. Ya, ada lubang seperti ini. Ini di dalamnya ini ada seperti benang. Mana ini? Nah, di dalamnya ini ada seperti benang. Ini sudah katut ke sini. Yang ada seperti benang yang ada di lubang ini, ikhwah, ya. Ini yang namanya fatil. Jadi benang yang kayak sebenarnya benang kecil yang berada di sini, ya, yang nyelempit di sini. Inilah yang namanya fatil. Kemudian juga di sini nanti ada permisalan juga yang ada dalam Al-Qur'an. Ini kalau kita balik, ini ada semacam bendolan kecil. Ini ada leguan. Apa leguan itu? Ya. Cekungan. Ya. Ada cekungan, ada palung. Palung yang sini kecil. Nah, sini kemudian di sini nanti ada ini, di tengahnya ini ada semacam titik gitu. Nah, ini namanya nakir. Ya. Wala yudlamuna fatila, dan di dalam mereka dizalimi walaupun hanya sebesar fatil. Jadi kayak apa, benang tadi yang ada di tengah ini tadi, ya. Ini namanya fatil. Ungdur kaifa yaftaruna 'ala Allah. Ungdur, lihatlah, kaifa, bagaimana, yaftaruna, mereka berbuat 'ala Allah, atas Allah, al-kadziba,
membuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, ungdur, lihatlah kaifa bagaimana yaftaruna mereka membuat-buat Allah atas Allah al-kadziba, kedustaan. Wa kafa, dan cukuplah bihi dengannya, dengan apa yang dilakukan yang berupa iftira'ul kadzib 'ala Allah, isman mubina, sebagai dosa yang mubina, yang terang. Alam tara, tidakkah engkau mengetahui, ilal ladzina, kepada orang-orang utu yang mereka diberi nasiban, bagian minal kitabi, dari kitab. Yu'minuna, mereka beriman, bil jibti, terhadap tukang sihir. Wat taghuti, dan terhadap taghut, kepada semua apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, haula'i, mereka orang-orang kafir, ini ahda, lebih mendapatkan petunjuk, minalladzina amanu, dibandingkan orang-orang yang beriman, sabila, apanya, jalannya. Al-Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ini adalah ucapan sekelompok orang Yahudi. Ketika tiba musim haji, orang-orang musyrikin mengatakan kepada orang-orang Yahudi, nahnu ahsanu tariqan am Muhammadun wa ashabuhu. Apakah kami ini yang lebih baik jalannya, ataukah Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Faqalu, maka orang-orang Yahudi mengatakan, na'am, antum, ya, kalian semuanya ini yang lebih baik jalannya, kalian ini yang lebih mendapatkan petunjuk. Nah, ini perkataan dari orang-orang Yahudi, padahal mereka mengetahui bahwasanya orang-orang yang beriman terhadap Rasulullah Muhammad SAW ahda minalladzina kafaru. Mereka adalah orang yang lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan orang-orang yang kafir. Namun karena sangatnya permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin, maka mereka mengucapkan ucapan yang seperti ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.